Mardian, Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan di BPJS Kesehatan Cabang Bandung beserta tim, rekan-rekan di BPJS Kesehatan, dan Bapak Ibu pimpinan Fasilitas Kesehatan wilayah kerja Kota Bandung khusus untuk mitra di TNI dan Polri serta Satuan Kerja TNI dan Polri. Ini kalau saya lihat memang yang join ini dari Faskesnya ya, sebagian ya, bagian besar ya. Harapan kami ini tidak hanya dihadiri oleh fasilitas kesehatannya, tapi juga dihadiri oleh anggota Polri dan TNI-nya gitu, prajurit TNI-nya. Karena kan Bapak Ibu sebagai fasilitas kesehatan TNI dan Polri, pesertanya kan anggota TNI dan Polri gitu ya. Nah, harapannya kalau satkernya ikut sosialisasi, mereka lebih memahami gitu ya bagaimana layanan administrasi untuk pindah fasilitas kesehatan. Jadi boleh diajak ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya dengan Ibu Zulensi, Kepala Bagian Kepesertaan di BPJS Kesehatan Kota Bandung. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir dalam sosialisasi virtual hari ini, gitu ya. Kami sangat menghormati, ada Dokter Ira ini ya dari Polda Jabar, terima kasih Dok. Kemudian ada Klinik Wirasati. Mohon maaf ini tidak kami sebutkan satu persatu. Kalau yang bisa on cam, boleh on cam ya, biar kita fokus gitu ya. Karena kami membuat sosialisasi pada hari ini, karena memang banyak sekali layanan administrasi pindah paskes yang memang tidak dapat kami proses gitu ya, karena memang sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di BPJS Kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin teman-teman dari pelayanan sudah sempat sosialisasi ya kaitannya dengan Perpres 59 tahun 2024, tapi mungkin secara detail untuk pindah paskes, penentuan paskes bagi peserta JKN ini mungkin belum lebih rinci gitu ya. Makanya kami dari bagian kepesertaan perlu kiranya kami mensosialisasikan agar ke depan tidak terjadi miskomunikasi gitu ya antara fasilitas kesehatan dan para anggota gitu ya, karena kami di BPJS Kesehatan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik gitu ya, utamanya dalam proses penentuan FKTB. FKTP bagi peserta JKN harus dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Baik, kita mulai sosialisasinya Bapak Ibu. Izin saya share materi. Tadi kalau Mas Cagar sampaikan layanan administrasi, khusus hari ini kita bicara tentang layanan administrasi pindah paskes. Ya, kita tidak bicara walaupun nanti di-spill, cuman ini nanti lebih detailnya di layanan administrasi pindah paskesnya. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, kita mulai. Kemudian yang kedua, mungkin nanti ada penerbitan sertifikat. Gitu ya. Nah, baik. Ini adalah tata nilai BPJS Kesehatan. Setiap duta BPJS Kesehatan mulai dari direktur, direksi, dan sampai dengan level bawah ini memang harus menerapkan nilai-nilai kami dalam bekerja. Jadi kalau tidak ada yang ketidaksesuaian, boleh Bapak Ibu sampaikan masukan kepada kami. Ya. Nah, untuk fasilitas kesehatan, Bapak Ibu, apabila memerlukan koordinasi kaitannya dengan sertifikat badan usaha, kontaknya ke Bu Mila. Ya, ini Mbak Mila, khusus untuk puskesmas, klinik, dokter. Jadi paskesnya di Kota Bandung ke RO Mbak Mila. Ya, jadi bukan berdasarkan wilayah. Ya, kaitannya dengan paskes. Nah, ini adalah agenda yang akan kita bahas, ketentuan pemilihan FKTP, cara perubahan, dan sertifikat kepesertaan JKN. Ini ada 3 hal yang akan kita bahas.
Kita masuk dulu yang pertama, ketentuan pemilihan FKTP, Bapak Ibu. Nah, yang berlaku saat ini, pemilihan atau penentuan FKTP mengacu kepada Perpres 59 tahun 2024, merupakan perubahan ketiga atas Perpres nomor 82 2018. Ya, jadi yang berlaku saat ini yang digunakan oleh BPJS Kesehatan kan ketika Perpres ini lahir, dia mengikat kepada peserta dan mengikat juga kepada BPJS sebagai badan penyelenggara. Ya. Nah, jadi ini yang dilakukan juga oleh BPJS Kesehatan, Bapak Ibu. Nah, yang mengatur tentang penentuan FKTP di Perpres 59, perubahan dari Perpres 82 adalah di pasal 6A. Mohon maaf ya Bapak Ibu sebentar ya. Mohon maaf Bapak Ibu, terima kasih. Saya ulang ya. Jadi untuk penentuan FKTP di BPJS Kesehatan mengacu kepada Perpres 59, perubahan ketiga Perpres 82 di pasal 6 ayat A yang Bapak Ibu wajib ketahui gitu ya. Yang pertama, peserta berhak menentukan FKTP yang diinginkan pada saat mendaftar kepada BPJS Kesehatan. Jadi pemilihan FKTP ini oleh peserta Bapak Ibu ya. Dalam hal peserta didaftarkan oleh pihak lain, penentuan FKTP pertama kali dapat dilakukan oleh pihak lain atas nama peserta. Maksudnya bagaimana? Pihak lain di sini misalnya peserta donasi. Contoh misalnya, Klinik Secapa AD. Klinik Secapa AD ini anggota Secapanya punya program berbagi misalnya. Oh ya Bu, kami punya program sodako. Setiap gaji pegawai itu menyumbang 50.000 misalnya. Untuk mendaftarkan peserta-peserta yang ada di lingkungan Secapa AD yang iurannya dibayarkan oleh kami. Gitu. Nah, program donasi itu disebutnya di BPJS Kesehatan adalah program donasi. Boleh Bapak Ibu ketika didaftarkan, Bu, saya daftarkan nih donasi dari klinik sekitar kami. Paskesnya kami arahkan ke Secapa AD gitu. Itu satu ya Bapak Ibu. Atau misalnya begini, klinik Secapa AD tetangganya ada industri, ada perusahaan swasta, ada hotel, kemudian ada apa lagi ya? Intinya perusahaan lah yang bergerak di bidang apapun. Kemudian Bapak Ibu punya kepedulian gitu ya, di lingkungannya banyak orang yang tidak mampu, yang ketika datang ke klinik ternyata misalnya nggak punya BPJS, yang mau berobat nggak punya BPJS. Bapak Ibu advokasi, Pak barangkali Bapak mau sodako, terus warga-warga sekitar kita ini didaftarkan oleh Bapak, oleh perusahaan Bapak BPJS-nya, misalnya kelas 3 saja. Nah, kemudian ditentukan FKTP-nya di klinik Bapak Ibu. Bisa, gitu. Itu namanya pendaftaran peserta oleh pihak lain. Ya, Bapak Ibu. Nah, boleh pihak lain yang menentukan paskesnya. Gitu ya. Tapi kalau bukan oleh pihak lain, maka peserta yang harus menentukan FKTP-nya. Kemudian yang kedua, misalnya peserta PBPU Pemda, pihak lain juga ini. Pemerintah daerah Kota Bandung. Pemerintah daerah Kota Bandung dia daftarkan. Ada kan BPJS gratis yang dari APBD Kota Bandung. Bapak Ibu. Nah, ini boleh sama Pemda Kota Bandung ditentukan di puskesmasnya. Oh, kami mau daftarin warga Kota Bandung, tapi kami kasih pesertanya terdaftar di puskesmas yang ada di Kota Bandung gitu. Nah, boleh, karena tadi dia yang mendaftarkan, Bapak Ibu. Ya, ketika pertama kali, di sini di step-nya di pertama kali. Gitu ya. Ayat 2. Ayat 3, dalam hal peserta didaftarkan oleh pihak lain atas nama peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 2, merupakan peserta PBI jaminan kesehatan.
Penentuan FKTP untuk pertama kali dapat dilakukan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan domisili peserta terdaftar. Nah, jadi ini yang PBI APBN. PBI APBN ada 96,6 juta, itu oleh Kementerian Sosial didaftarkan kepada BPJS, BPJS yang memapping paskesnya, ya berdasarkan domisilinya. Nggak mungkin domisili Kota Bandung kami pilihkan di Garut. Pastilah domisilinya di Kiara Condong, kita pilihkan puskesmasnya yang terdekat dengan Kiara Condong. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Ya. Penentuan FKTP untuk pertama kali oleh pihak lain sebagaimana dimaksud ayat 2 harus diinformasikan kepada peserta. Dan ini juga harus diinformasikan kepada peserta. Gitu ya Bapak Ibu. Ini di pasal 6. Ya. Nah, yang kami state di sini bahwa peserta di sini yang wajib memilih FKTP-nya. Ketika dia didaftarkan oleh pihak lain dalam bentuk full iurannya dibayarkan oleh pihak lain, maka boleh pihak lain yang menentukan paskesnya. Gitu ya. Nah, kita masuk ke pasal selanjutnya, di pasal 7. Ini di pasal 7, kalau tadi di pasal 6 ini disisipkan satu pasal yaitu 6A. Ini ya, pasal 6A, gitu ya. Kalau di pasal 7 ketentuan ayat 2 sampai dengan ayat 5 pasal 7 diubah, di antaranya ayat 2 dan ayat 3 disisipkan satu ayat, yakni ayat 2A, serta ayat 6 dihapus sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut. Bapak Ibu, ya. Peserta dapat mengganti FKTP tempat peserta terdaftar setelah 3 bulan. Nah, makanya kan kita bilang nih, oh Bapak Ibu mau pindah paskes, nunggu 3 bulan dulu. Ya, nggak bisa kalau belum 3 bulan. Penggantian FKTP oleh peserta sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan. Boleh kalau nggak 3 bulan, asalkan A, pesertanya pindah domisili. Peserta pindah domisili dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan, dibuktikan dengan keterangan domisili. Boleh. Ya. Misalnya saya dari Bandung pindah ke Majalengka, gitu ya, boleh. Baru juga kemarin saya pindah paskes, tapi saya sekarang sudah pindah ke Garut misalnya. Ya udah berarti surat keterangan domisili. Bukan pindah KTP Bapak Ibu. Sekali lagi cukup keterangan domisili. Tidak mewajibkan pindah domisili. Jangan salah. Ya. Tidak mewajibkan pindah domisili. Peserta dalam penugasan atau dinas atau pelatihan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan. Yang dibuktikan dengan surat keterangan penugasan atau pelatihan. Ya, misalnya saya diklat ke Bogor, saya pindahin ke Bogor. Terus cuma 2 bulan, kan saya mau balik lagi ke Bandung. Saat pelatihan saya pindah ke Bogor. Tapi kan baru 2 bulan, saya udah selesai. Saya kepingin lagi, saya pindah ke Bandung lagi, kan belum 3 bulan. Nah, karena saya dalam masa pelatihan bisa. Walaupun belum 3 bulan, saya bisa kembali lagi ke paskes saya terdaftar. Gitu ya Bapak Ibu. Lanjut. Ayat 2A. Peserta yang didaftarkan oleh pihak lain atas nama peserta sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 6A ayat 2 yang tadi ya, yang didaftarkan oleh pihak lain, dapat mengajukan perpindahan FKTP dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan setelah didaftarkan, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu bicara kapitasi, ini peluang, ya. Tadi kita sampaikan salah satu peserta yang didaftarkan yang kita tentukan FKTP-nya itu PBIJK dan PBPU Pemda. Sekarang kalau setelah 3 bulan, boleh nggak mereka pindah ke klinik Bapak Ibu? Boleh, silakan. Tidak ada sekarang yang mengatur bahwa, oh peserta PD Pemda atau UHC atau peserta PBI wajib di puskesmas. Tidak ada aturannya lagi, Bapak Ibu. Ya, boleh nggak terdaftar di klinik swasta? Boleh. Boleh nggak terdaftar di klinik TNI dan Polri? Boleh. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menambah kapitasinya ya silakan disosialisasikan paskesnya. Gitu ya. Karena peserta itu setelah 3 bulan mau peserta apapun mereka dapat pindah paskes.
Penggantian sebagaimana maksud pada ayat 1 dan 2, ayat 1, ayat 2, dan ayat 2 mulai berlaku sejak tanggal 1 berikutnya. Jadi, kalau pindah Paskes bulan ini, berlakunya bulan depan. Dalam hal kondisi peserta terdaftar di FKTP belum merata, BPJS Kesehatan dapat melakukan pemindahan peserta ke FKTP lain setelah mendapat persetujuan peserta. BPJS itu tidak boleh memindah-mindahkan tanpa persetujuan dari peserta. Ya, nggak boleh. Jadi yang meminta, kalaupun kita melakukan redistribusi, pesertanya juga harus tahu, Bapak Ibu, ya. Nggak bisa kita pindah-pindahkan orang lain tanpa orang lainnya tahu, karena harus persetujuan dari peserta. Pemindahan peserta ke FKTP lain sebagaimana maksud di ayat 4 bertujuan untuk pemerataan akses, peningkatan mutu, pertimbangan jumlah peserta terdaftar, ketersediaan dokter, tenaga kesehatan, sarana prasarana, dan FKTP. Ya. Selanjutnya, di pasal 6-nya dihapus, kemudian pasal 7. Pembinaan peserta sebagaimana maksud ayat 4 dilakukan setelah berkoordinasi dengan FKTP, Dinas Kesehatan kalau FKTP pemerintah, dengan asosiasi Paskes kalau FKTP-nya bukan pemerintah, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan asosiasi Paskes untuk pemindahan antar FKTP pemerintah dengan FKTP bukan pemerintah. Dalam hal terjadi perpindahan peserta yang berasal dari prajurit atau anggota Polri, BPJS Kesehatan harus berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Makanya, sesuai dengan ketentuan di peraturan internalnya TNI dan Polri, wajib bagi anggota itu terdaftar di Paskes milik TNI dan Polri. Nah, kalau Bapak Ibu mengajukan perubahan Paskes yang bukan TNI dan Polri, biasanya itu diminta surat dari atasannya. Makanya pindah Paskes itu tidak bisa lewat mobile JKN, karena khusus untuk TNI Polri dia harus melampirkan surat. Ya, ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan peserta dengan diatur dalam peraturan BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi dengan Menteri. Nah, ini bagaimana mekanisme pemindahannya itu berdasarkan peraturan BPJS, tata cara mutasi Paskesnya, Bapak Ibu. Nah, dari regulasi ini kami ingin sampaikan bahwa yang pertama, peserta yang menentukan FKTP, ya, bukan orang lain. Yang boleh menentukan FKTP boleh pihak lain ketika mendaftarkan donasi, mendaftarkan tadi yang PD Pemda dan sebagainya. Selain itu, maka tidak boleh orang menentukan FKTP-nya. Berarti harus dilakukan oleh peserta. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan Paskes TNI dan Polri ketika menerima siswa? Apakah dapat mengajukan perubahan Paskes bagi siswa didik? Jawabannya belum dapat. Ya, karena kami kemarin menerima banyak permohonan. Jadi Paskes pendidikan, TNI, Polri gitu ya, belum dapat mengajukan karena fasilitas kesehatan bukan pendaftar pertama atau bukan pendaftar peserta. Bapak Ibu, ya. Jadi belum boleh Paskes mengajukan untuk tadi ya siswa-siswanya ketika menerima menerima siswa gitu ya, mengajukan mutasi Paskes. Bagaimana harga siswa saat pendidikan FKTP-nya terdaftar pada Paskes milik TNI dan Polri? Ketika misalnya Bapak Ibu menerima siswa didik, gitu ya, Paskesnya, bagaimana agar peserta pada saat pendidikan tadi, gitu ya, dia Paskesnya pindah. Tadi di-clear, regulasinya sudah jelas. Boleh ajukan pindah, tapi apakah dilakukan oleh Paskes, gitu ya? Jawabannya belum boleh. Ini kan yang kurang dari 3 bulan. Karena harus dilakukan oleh peserta, Bapak Ibu. Ya. Jadi belum dapat memfasilitasi, gitu ya. Nah, kami menyarankan dibuat suatu syarat di klinik pusdiknya, gitu ya.
yang disampaikan kepada calon siswanya, buatkan syarat bahwa pada saat mengikuti pendidikan latihan, tolong FKTP-nya dipindahkan sementara di Paskes Pendidikan Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Bisa dilakukan mobile JN. Jadi sebelum mereka masuk pendidikan, mereka sudah terlebih dahulu mengurus gitu. Sudah terlebih dahulu mengajukan kaitannya tadi dengan pasal 6, pasal 7 yang Paskes kurang dari 3 bulan tadi Bapak Ibu. Nah, itu untuk tadi ketika orang mendapatkan pendidikan, maka dia bisa mengajukan pindah Paskes gitu. Berdasarkan surat pendidikannya tadi gitu. Ya Bapak Ibu. Nah, memang BPJS Kesehatan ada layanan kolektif, tapi layanan kolektif itu dari kesatuan, bukan dari fasilitas kesehatan. Ya, bagaimana jika sakit? FKTP belum pindah ke Paskes Pendidikan TNI dan Polri. Sesuai dengan pasal 55 Perpres 82, peserta dapat dilayani di luar FKTP terdaftar maksimal 3 kali kunjungan dalam 1 bulan. Sepertinya tidak harus menjadi isu, gitu ya Bapak Ibu ya. Artinya apa? Ketika akan menerima siswa, tolong sampaikan bahwa siswa sudah harus memindahkan dulu paskesnya, agar ketika masuk pendidikan, paskesnya sudah terdaftar di pusat pendidikan. Gitu. Artinya ketika mereka melakukan pendidikan, sudah tidak terkendala kalau terkendala paskes, Bapak Ibu. Nah, kenapa hal ini terjadi? Mohon izin, kemarin ada beberapa paskes mengajukan, ya mohon maaf itu tidak dapat kami proses berdasarkan ketentuan yang sekarang sesuai dengan Perpres 59 gitu Bapak Ibu. Jadi tidak boleh fasilitas kesehatan mengusulkan untuk pindah paskes. Yang boleh dari kesatuannya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika siswa itu masuk, kesatuannya ada di mana? Misalnya nih, masuk ke, mohon maaf, saya kasih contoh, misalnya Secapa AD. Secapa AD ini kan menerima siswa didik apakah Bintara atau perwira gitu. Tapi kan kesatuannya pasti kiriman dari Palembang, kiriman dari Bengkulu, kiriman dari Aceh. Nah, artinya kesatuan yang di sana ini yang mengusulkan pindah paskesnya gitu. Bukan dari ketika dia sudah datang ke paskes Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, kita menyesuaikan. Apalagi kalau yang diusulkan pindah paskes itu calon siswa. Ya, berarti belum punya kesatuan kalau yang calon siswa, calon anggota TNI misalnya. Berarti kan statusnya bukan anggota Polri karena baru siswa, calon siswa. Gitu ya. Pendidikan apa ya, dia direkrut jadi TNI, lulus, kemudian pendidikan. Statusnya belum anggota TNI, berarti kan akan sekolah dulu nih. Nah, itu apalagi itu tidak bisa mengajukan pindah paskes. Yang kedua, kami terinfo bahwa pemerintah punya kebijakan ada pendampingan apalah ya, semacam pendampingan masyarakat, pemuda dan sebagainya, PIPP atau apa semacam itu, atau mungkin nanti ada Koperasi Merah Putih, kemudian ada Diklat atau Diklat Bela Negara dan sebagainya misalnya kan. Nah, itu kan masyarakat umum yang dipendidikankan gitu ya, yang masuk ke pendidikan di klinik Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu bisa mengajukan pindah paskes? Mohon maaf belum bisa. Karena kepesertaannya kadang ada yang PBI, kadang ada yang mandiri, kadang ada yang ikut orang tua. Berarti itu clear non anggota TNI, non anggota Polri. Tidak bisa paskesnya untuk mengajukan pindah paskes ke kami, gitu ya. Kami boleh menerima pengajuan secara kolektif, tapi dari kesatuannya dan anggota yang dinas di situ. Contoh misalnya, ini ada Intelkam, ada Dit Intelkam Polda Jabar. Jadi kalau Dit Intelkam mau mengajukan pindah paskes sebagai anggotanya bisa Pak, secara kolektif. Yang tanda tangan siapa? Pimpinannya. Kalau pimpinan Dit Intelkam itu apa sebutannya Pak? Mohon izin. Direktur, Bu. Nah, Direktur Intelkam Polda Jabar gitu ya Pak? Ya. Nah,
Jadi kalau Direktur Intelkam Polda Jabar bersurat ke BPJS, terus menyampaikan kepada BPJS, bersama ini kami sampaikan permohonan pindah paskes anggota kami. Misalnya, ada masuk nih Pak, misalnya 10 orang mutasi ke Polda Jabar gitu ya. Atau misalnya memang dia rekrut baru, ada perwira baru masuk, ada bintara baru masuk, pasti kan belum di Polda nih kan paskesnya. Nah, Bapak mau usulkan pindah ke Polda? Boleh, sangat boleh sekali. Siapa yang bersurat ke BPJS? Direktur Intelkam Polda Jabar. Gitu. Mau dititip lewat paskesnya ya boleh. Mau dikirim langsung ke kita juga boleh. Tapi pemohonnya adalah Direktur Intelkamnya. Clear ya? Gitu. Ya Bu, paham Bu. Oke, atau misalnya di Tahti juga sama gitu ya. Direktur Tahti berarti ya, Pak. Nah, ketika misalnya ada tadi, saat ini Bu, kemarin kan kalau di Polda Jabar, paskesnya tutup ya, dipindahkan dulu ke Pusdikmin, gitu ya. Nah, sekarang kan klinik Polda sudah beroperasi lagi, sudah kerjasama lagi. Kami ingin dikembalikan Pak dari Pusdikmin, pindah lagi misalnya ke Polda. Silakan ajukan kolektif. Tapi dari Direktur Tahtinya, gitu. Gitu ya. Direktur Intelkamnya. Jadi bukan dari paskesnya. Gitu. Termasuk misalnya siapa nih klinik satuan TNI yang ikut. Yonkap ini kesatuan atau klinik. Gitu ya. Nah, kalau misalnya contoh misalnya Inteldam yang kesatuan TNI. Mereka datang prajurit baru, baik bintara atau perwira. Otomatis kan kalau bintara bisa jadi BPJS-nya dari orang tuanya, bisa jadi yang punya yang gratis, bisa jadi juga mandiri gitu kan Bapak Ibu ya. Kan sekarang sudah jadi anggota TNI. Ingin kliniknya dipindahkan, masuk ke klinik TNI dan Polri. Ya silakan, berarti yang mengajukan ke kami adalah Kepala Kesatuan Inteldamnya. Gitu. Bersama ini kepada BPJS bersama ini kami sampaikan bahwa pengajuan paskes atas nama terlampir anggota prajurit baru, mutasi baru, silakan Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana hal ini terjadi Bapak Ibu, kami mohon sebagai paskes yang menerima peserta yang akan dipindahkan, Bapak Ibu sampaikan kepada kesatuannya. Gitu ya. Jadi tidak paskesnya yang mengajukan kepada kami. Kalau nanti yang mengajukannya tadi misalnya tadi ya klinik Polda Jabar, ya belum bisa. Gitu ya, karena tidak sesuai dengan peraturan. Kami mohon maaf, pasti kami feedback, tidak dapat kami proses. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ada tanggal cut off. Jadi pengajuan ini disampaikan ke kami setiap bulan sebelum tanggal 20. Jadi kalau diajukan bulan Agustus sebelum tanggal 20, kami proses berarti 1 September pindah. Tapi kalau pengajuannya di atas tanggal 20, maka prosesnya nanti di bulan September, berubahnya nanti di bulan Oktober, Bapak Ibu. Itu ya, kaitannya dengan pindah paskes, sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini di BPJS Kesehatan. Nah, bagaimana cara perubahan paskes? Kalau tidak kolektif, bisa perorangan, Bapak Ibu. Ya, nah contoh tadi yang klinik Pusdikmin, yang anggota Polri, yang tadinya pindah dulu ke Pusdikmin, belum ada pengajuan kolektif dari Pak Direktur, mau data lama, silakan perubahannya masing-masing oleh pegawainya masing-masing. Melalui mana? Melalui layanan BPJS Kesehatan. Bapak Ibu bisa pilih kanal layanan tatap muka. Ini bisa kantor cabang, bisa mall pelayanan publik, bisa BPJS keliling. Mall pelayanan publik setiap hari Senin dan Kamis ada di Jalan Cianjur di MPP Kota Bandung. Ini kantor cabang, tapi mohon maaf pasti antri kalau di sini. Kalau di kantor cabang tidak ada layanan prioritas. Mengikuti antrian loket.
Atau BPJS keliling, informasinya dari mana? Bapak Ibu bisa lihat di Instagram Info JKN Kota Bandung. Atau di mall pelayanan publik. Kalau di MPP tidak begitu ngantri. Ini kalau misalnya Bu, saya nggak bisa layanan online pakai handphone dan sebagainya. Ya, kalau mau layanan langsung, akses 3 kanal layanan ini, Bapak Ibu. Siapa? Maksudnya anggotanya, pesertanya, masyarakatnya, gitu ya. Tapi kalau dia bisa layanan online, maka pilih layanan non tatap muka. Ini ada 5 layanan. Bisa Aman JKN, ini ada di kantor cabang juga. Bisa Mobile JKN, tapi ini tidak berlaku bagi anggota TNI dan Polri, ya. Tapi kenapa saya spill di sini? Yang tadi saya bilang, kalau Bapak Ibu ingin sampaikan kepada masyarakat di sekitarnya buat pindah paskes, ya silakan akses Mobile JKN. BPJS online, Care Center 165, silakan dihubungi, atau layanan Pandawa. Yang paling mudah adalah layanan Pandawa. Nah, ini nomornya Bapak Ibu pasti sudah tahu semua, 0811 8165 165. Hati-hati dan waspada penipuan, nomornya cuma 1. Kemudian ini adalah tata caranya, nanti ketik layanan informasi, Bapak Ibu. Ketik halo, nanti muncul administrasi, pilih layanannya administrasi. Ya, kalau mau cek status bisa informasi, bisa pengaduan. Ya, ini saya tidak detailkan satu persatu. Ini jenis layanannya banyak sekali. Dan layanan Pandawa, Bapak Ibu, ini bisa diakses 24 jam setiap hari pukul 8 sampai pukul 17 untuk layanannya. Tapi Bapak Ibu bisa cek 24 jam. Hari Sabtu dan Minggu bisa? Bisa. Ya. Ini tata caranya, nanti materinya kami bagikan, silakan. Ya, nah ini kami khususkan detail untuk yang TNI dan Polri saja. Ya. Untuk pindah paskes, TNI dan Polri hanya bisa lewat Pandawa atau Care Center 165. Ini tata caranya. Nah, silakan di-share Bapak Ibu. Misalnya nih, klinik Polda misalnya. Masih banyak nih anggota yang belum, ini di-share, disampaikan kepada kesatuannya. Bapak Ibu, tolong dicek anggotanya masing-masing. Kliniknya udah di Polda belum? Kalau belum, masukkan di sini. Misalnya anggota Secapa AD, anggota yang di sini sudah terdaftar belum di klinik Secapa AD? Suruh mereka pindah ke sini. Layanannya ke Pandawa, Bapak Ibu. Ya. Pusenkap misalnya, anggotanya sudah ke sini belum? Pindah ke sini, layanannya Pandawa. Pandawa dilakukan sendiri oleh peserta, tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Nah, ini kalau yang kurang dari 3 bulan, Bapak Ibu. Ya, ini tata caranya lewat Pandawa. Ya, kita fasilitasi juga. Nah, ini tata cara yang lain Bapak Ibu, saya sampaikan juga materinya di sini. Kalau ada yang pendaftaran baru TNI dan Polri, kemudian penambahan anggota keluarga TNI Polri, perubahan pangkat dan golongan TNI dan Polri, perubahan NIK bayi baru lahir bagi bayi nyonya TNI dan Polri, perubahan nomor handphone TNI dan Polri, lapor anak aktif kuliah TNI dan Polri, kemudian peralihan menjadi peserta mandiri bagi anak yang sudah tidak ditanggung bagi TNI dan Polri. Ini semua ada tata caranya, ada di layanan Pandawa, Bapak Ibu. Ya. Dan bagi yang sudah mengakses sepertinya mudah. Tapi kalau dilihat, aduh kayaknya ini susah, tapi kalau sudah terbiasa mudah. Ya. Itu agenda yang kedua, Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah sertifikat kepesertaan JKN. Sebelum saya lanjut, apakah di sini semua sudah punya sertifikat JKN? Belum izin. Belum, Bu. Jadi nanti mau tanya juga tentang sertifikat JKN untuk di klinik. Nah, Karena karena dari credentialing bukan udah minta ya?
Jadi gini, di syarat untuk ngurus sertifikat JKN, maaf ya Bu, dari Klinik Gerah Sakti langsung nanya. Ya. Jadi kan kita pernah mau mencoba mengurus tuh sertifikat JKN karena KHL kami sebetulnya sudah ikut BPJS semua. Tapi salah satu syaratnya tuh harus ada NIB. Sedangkan badan usahanya kan milik pemerintah nih, tidak ada. Jadinya waktu itu kami tanyakan prosesnya, nggak ada tindak lanjutnya. Bahwasanya untuk klinik pemerintah nih syaratnya ada penyesuaian nggak? Karena di situ yang diminta adalah badan usahanya. Seperti itu Bu, izin. Izin suaranya masih belum keluar Bu. Belum. Siap. Baik, terima kasih Ibu. Baik, karena memang sekarang ketentuan perpanjangan kerjasamanya minta sertifikat, jadi kami juga sertifikat itu ada di bagian kepesertaan. Makanya di sosialisasi hari ini kami juga menyampaikan bahwa bagaimana sih cara dapat sertifikat gitu ya bagi klinik milik pemerintah gitu ya. Karena kan ada yang memang udah punya, ada yang belum, tapi rata-rata belum gitu ya. Oke. Syarat sertifikat kepesertaan BPJS ini untuk badan usaha terdaftar, yaitu badan usaha menyerahkan surat permohonan penerbitan sertifikat dengan melampirkan dokumen pendukung terlampir. Badan usaha atau Vaskes sudah melakukan pembayaran yuran, tidak ada tunggakan yuran. Sertifikat kepesertaan diberikan kepada badan usaha atau Vaskes yang sudah mendaftarkan seluruh pekerja beserta keluarga dan melaporkan ya data dengan benar. Kemudian pemotongan yuran sesuai dengan ketentuan, masa berlaku 1 tahun. Ya. Nah, ini kan kalau sudah ada badan usahanya atau sudah ada rumahnya. Gitu ya. Masalahnya sekarang kan Bapak Ibunya sendiri belum ada rumahnya nih. Gitu ya, belum ada rumah kami bisa menerbitkan sertifikat. Contoh sertifikat itu gini Bapak Ibu. Ya. Ini contohnya. Nama satuan kerja, misalnya nanti klinik Wirasakti gitu ya. Nanti ada kode kesatuannya. Gitu. Nanti ada kodenya. Nah, Bapak Ibu untuk dapat kodenya, kode entitasnya ini harus registrasi dulu di sini. Nah, ini mengisi formulir registrasi. Kemudian ini persyaratannya. Nah, ada NIB atau akta pendirian. Nah, tadi sudah ditanyakan, Bu, kami pemerintah nggak ada NIB. Ya udah, berarti SIO saja. Surat izin operasional kliniknya. Ya. Jadi NIB sudah tidak wajib. Ya. Nanti Mas Cagar tolong sampaikan ke Mila ya. Mila join nggak? Ya. Join. Ya. Kemudian NPWP klinik ada ya, NPWP ya. Kami kolektif Ibu, izin. Jadi Gimana? NPWP itu mengacu ke Kakesdam, jadi NPW Kesdam. Nggak apa-apa. Apa ya, Nggak Bu? apa-apa. Ya. NPWP, kemudian KTP, kalau KTP pimpinan Vaskes ya, Ya. ada. Kemudian KTP PIC jika dikuasakan, berarti nanti siapa yang ditunjuk. Nanti ada berita acara nanti ini dari BPJS Kesehatan. Kemudian ini form registrasi itu yang ini, yang kanan ini form registrasi. Kemudian surat pernyataan penyerahan data karyawan, ini surat kuasa. Ini yang bintang-bintang-bintang, ini formatnya dari BPJS. Ya, tinggal diisi nanti oleh Bapak Ibu. Gitu ya. Bu Lensi mau tanya. Ya. Kalau KTP pimpinan jelas ya, misalnya pimpinan tuh berarti Kakesdam ya, selaku pemilik klinik. Ya. PIC itu dikuasakan tuh maksudnya siapa? Ini yang akan ngurus-ngurus, Bu. Oh, Nih, di sini misalnya nanti penanggung jawab di sini Ibu siapa gitu. Misalnya Ibu maaf dengan Ibu siapa Ibu? saya Dokter Endah Bu dari klinik. Nah, pimpinan atau ini Kepala Bu? klinik. Siap. Pimpinan. Kepala klinik, tapi kalau pimpinan itu maksudnya kalau satker, sebutan satker itu kan Kakesdam.
Oke, Kalau untuk kepala klinik dianggap pimpinan, makanya sini bahasanya kan kita samakan dulu ya Bu ya. oke. Ini NPWP perusahaan tadi sudah NPWP Kesdam 3 Siliwangi misalnya. Mm-mm. Pimpinan yang diminta ini apakah pimpinan kami yaitu Kakesdam atau kepala klinik? Oke. Kalau yang ini kepala klinik, yang di Baik, sini kepala kliniknya, bukan Kakesdam, bukan. ya. Ya. Berarti di sini kepala klinik. Nah, yang ini nanti di sini, Dok, siapa yang dokter percayakan? Misalnya nanti yang urus-urus nanti Ibu Bendaharanya Ani misalnya. misalnya. Ya. Nah, yang di sini nanti siapa? Karena Oh, nanti nggak mungkin kita berkoordinasi dengan kepalanya gitu ya. Kalau misalnya mau ya nggak apa-apa juga gitu. Nanti ke saya aja misalnya boleh silakan gitu ya. Berarti Ibu nggak usah ada surat kuasa kalau langsung kepada pimpinan Paskesnya oh, ya. Tapi sebaiknya sama staf Bu. Karena nanti kan teknis sekali ya, nginput data edabunya, kemudian pembayaran yurannya gitu ya. Nah, sebaiknya nanti ini sama staf gitu ya. Takut nanti kepala kepala klinik banyak agenda. Gitu ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, ini registrasi dulu nih rumahnya. Kita buatkan dulu. Klinik Wirasakti, klinik Secapa gitu ya. Nah, kemudian siapa sih peserta yang didaftarkan? Nih, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah registrasi, nanti berapa pegawai yang akan didaftarkan? Nah, pegawai yang didaftarkan di sini, Bapak Ibu, pegawai yang bukan anggota TNI, bukan anggota Polri, bukan ASN TNI dan Polri. Nah, saya tanya sama Dokter Enda. Kalau di Wirasakti, ada nggak pegawai yang non TNI-nya? banyak. Nah, itulah berarti yang nanti didaftarkan, gitu Hah? ya. Jadi yang sudah TNI dan sudah ASN nggak usah diinput, Iya. karena kan sudah punya. Maksudnya yang didaftarkan berarti kan yang karyawan harian lepas ya Bu ya, yang non TNI dan non PNS gitu kan? Betul. Ya ada sih Betul. beberapa orang, cuman kemarin itu karena kita sudah bayar secara gaji Mandiri. ya perorangan karena memang di bawah UMK Bu. Nah ini kan memang ada ketentuan kalau gaji di bawah UMK pemotongan tetap di minimum UMK. Jadi kita ngacunya harus UMK ya Bu ya. Betul. UMK Gitu. Kota Bandung yang UMK. 2025 itu 4.482.920 ini ya. Ini Bu. Nah, nanti yurannya berapa yang disetorkan untuk satu orangnya? 5%. Ya, 5%, 4% dari perusahaan, berarti dari Vaskes, 1% dipotong dari gajinya. Gitu. Karyawannya nanti dipotong berarti 44.000 atau 45.000 di sini. Gitu. Nah, nanti siapa yang ditanggung dengan yuran yang 5% ini? Kalau dia single ya sendiri. Kalau dia ada suami berarti dengan suaminya. Tapi kalau suaminya bekerja berarti masing-masing. Anak satu sama, anak dua sama, anak tiga juga sama. Jadi dia hitungannya hanya persentase. tapi Gitu. tidak berlaku surut ya Bu ya. Oh enggak. Jadi Enggak. setelah pendaftaran baru kita hitung ulang karena kaitannya dengan penggajian. Iya, enggak. Tapi kalau dokter mau bayar surut juga enggak bisa. Selama Karena ini sistemnya bayarin Bu. Heeh. Udah bayar ya, kok Bu, udah dibayarin. Cuman kita nggak ya, ngikut seperti ini. Jadi memang dibayarkan masih ngikut iuran mandiri ya. ya, Iuran kan enggak ada apa-apa. nominal. Yang penting nanti yang mulai terdaftar di kliniknya Wirasakti mulai dibayarin gitu. Kalau misalnya daftarnya di Agustus sekarang, berarti berlaku 1 September Ya. gitu. Coba urus dulu ya Bu ya. Nah, kemudian nanti pesertanya ini wajib Ibu daftarin semua ya. Bu, kami punya pegawainya 7 ya, berarti 7-7-nya.
Nggak boleh nanti cuman 1 aja Bu biar dapat sertifikat. Nah, nanti saya periksa kliniknya. Pas diperiksa ketahuan ya, nggak boleh seperti itu. Gitu ya, Bapak Ibu. Bagaimana kalau dapat yang gratis? Ya dipindahkan. Bagaimana kalau yang menunggak? Pindahkan, gitu ya, dipindahkan. Selamat siang, izin. Ya, mangga. Selamat siang, izin Ibu. Saya Dokter Betty dari Klinik Secapa AD. Ya, Izin menanyakan Bu terkait dengan kendala kami di lapangan. Nah, kebetulan kami ini di gelombang kedua ini ada siswa dengan jumlah sekitar 1.108 siswa yang masuk di bawah naungan Secapa AD. Nah, kami juga sudah diperintahkan oleh komandan kami bahwa ada sprintnya langsung atau surat perintah untuk memindahkan vaskes dari anggota TNI ke klinik Secapa AD, tapi sampai saat ini masih terkendala. Mohon petunjuk dan arahannya, Bu. Terima kasih. oke. Itu dari mana Bu kesatuannya? Izin Bu, kalau ini kan Secapa AD ini kan adalah lembaga pendidikan. Jadi siswa-siswa ini dari seluruh Indonesia. Tapi ketika sudah menjadi siswa di sini, itu adalah bagian atau tanggung jawab dari Secapa AD. Jadi satuannya Secapa AD, Bu. Ya, siap. Ya itu ya Dok, tadi yang kita sampaikan. Kalau pengajuannya dari Vaskes, itu mohon maaf kita belum bisa proses. Mungkin baiknya nanti dokter berkoordinasi dengan satuan pengirim siswa ini, gitu. Agar mereka nanti mengajukan ke BPJS setempat untuk dipindahkan ke Secapa AD yang ada di Bandung, gitu. Karena kenapa? Misalkan nih ya, ini kan jadi catatan dan temuan juga di kita, gitu ya. Eh, Contoh kemarin saya nggak sebutlah salah satu kliniknya. Pada saat pemeriksaan peserta yang terdaftar di klinik sebut saja A, totalnya misalnya 13.000. Itu ya Dok ya, 13.000. Kemudian kliniknya bertanya, Bu Lensi, 13.000 ini boleh nggak kami tahu siapa saja orangnya? Oh, kalau orangnya kita nggak tahu, tapi kalau rekapnya mungkin bisa kita cari tahu. Ketika kami padankan, kita cek gitu ya, ternyata yang memang terdaftar di Bandung, yang orang Bandung misalnya yang ada terdaftar di Bandung ini, dari tadi berapa, 13.000, hanya 7.000. Hanya 7.000 yang kita bisa deteksi. Oh, 7.000 ini adalah organik TNI-nya, anggota keluarganya, kemudian ada yang PBI, ada yang mandiri, ada yang pensiunan. Nah, 13.000 dikurang 7.000 kan selisih 6.000. Bertanya lagi kepada BPJS, yang 6.000-nya siapa? Gitu. Setelah kami telusuri, ternyata ini tadi peserta-peserta yang ketika dia pendidikan dia pindah ke sini, ke Bandung. Gitu ya. Tapi setelah selesai pendidikan dia tidak kembali. Dia tidak kembali ke kesatuan asalnya, gitu. Karena tadi yang memindahkan kan Paskesnya, yang mengajukan. Pesertanya tidak mengetahui bahwa selama pendidikan dia masuk, setelah pulang pendidikan harusnya dia berkewajiban juga untuk kembali kepada Paskes asalnya, gitu. Nah, ini juga nanti akan terjadi gitu ya, Bu ya. Kalau misalnya pada saat nanti tadi yang 1.008 pindah gitu ya, pada saat nanti selesai, itu pasti nanti tidak akan kembali pindah kembali kepada kesatuannya masing-masing gitu. Tapi kalau yang mengurus nanti kesatuan asalnya, mereka akan tahu siapa dulu yang mengajukan. Oh, kesatuan asalnya. Jadi setelah selesai, kesatuan asalnya juga punya tanggung jawab untuk mengembalikan lagi ke Paskes asalnya. Gitu. Ibu mohon Gimana, Dok? izin, Bu, mungkin perlu kami jelaskan bahwa yang pertama kalau yang saya tangkap dari penjelasan Ibu tadi kan kalau seandainya yang tidak boleh adalah diajukan oleh Paskesnya. Tapi Iya, kalau diajukan oleh komandan satuannya boleh. Nah, dalam konteks ini itu siswa yang ada di Secapa AD itu kan di bawah naungan komandan Secapa AD. Dan iya, suratnya itu, rekomendasi itu adalah
surat perintah dari Komandan Secapa AD. Nah, terus Mm-mm. kalau Ibu mungkin tadi mengatakan bahwa harus berasal dari satuan, itu perlu diketahui bahwa kalau sudah pendidikan di sini belum tentu akan kembali ke satuannya, karena akan Oke. melaksanakan lagi pendidikan lebih lanjut dan penempatannya lagi nanti akan ditentukan seperti itu. Jadi Oke. setelah dia melaksanakan pendidikan di Secapa AD ini, belum tentu Mm-mm. peserta itu akan kembali ke satuannya kembali. Nah, jadi kalau Statusnya berarti sekarang dia Secapa, Secapa. Ya, betul. kalau memang dia statusnya anggota dari kesatuan Secapa ya bisa Oke, gitu siap. ya. Berarti Tapi ini bisa kalau kami tadi proses ya, Bu, ya, karena selama ini kami terkendala di lapangan sudah 2 bulan, Bu. Jadi BPJS sedangkan di sini kondisi ketika pendidikan itu banyak sekali siswa-siswa kami yang sakit. Jadi gimana kami bisa memberikan ibaratnya pelayanan yang maksimal untuk siswa kami kalau terkendala ini tadi kepesertaannya pun tidak bisa kami ubah ke vaskes kami seperti itu, Bu. Jadi kami mohon bantuannya juga, Bu. Oke, note Bu. Jadi pada prinsipnya kalau memang itu kesatuannya sudah dibawa kesatuan ya bisa gitu ya. Tapi yang tidak bisa itu kalau yang mengajukan adalah paskesnya. Dan nanti kan kita lihat ini kesatuannya siapa saja. Cuman nanti mungkin ada tambahan dokumen nanti. Nanti mungkin secara pribadi saja nanti saya jelaskan. Nanti tim yang jelaskan ke tadi. Siap, terima kasih, Ya, Bu, tapi bantuannya. bukan klinik ya, Dok? Bukan, Ibu, bukan. Atas Ya, nama komandan. mangga. Ya, Siap. mangga. Oke, terima kasih. Untuk yang klinik, untuk yang tadi sertifikat sudah bisa dipahami ya, Bapak Ibu? Jadi pertama, bagi para pemohon untuk mendapatkan sertifikat, yang dilakukan pertama kali adalah tadi kalau belum registrasi dulu. Ya, kontak ke Teh Mila yang tadi di awal. Ya. Setelah registrasi, Bapak Ibu akan mendapatkan nomor virtual account. Nah, setelah mendapatkan nomor virtual account, Bapak Ibu entry datanya melalui Edabu. Nanti akan dapat user dan password Edabu. Daftarkan dulu pesertanya melalui Edabu. Ya, daftarkan, nanti terbentuk tagihan, bayar, kemudian Bapak Ibu ajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat. Ya, permohonannya bisa dimasukkan dari Edabu, ada permohonan sertifikat, nanti masuk di Edabu. Kemudian apa saja yang Bapak Ibu lampirkan? Ya, kurang lebih ini ya, data pesertanya, kemudian ini mana ya, poin F2A ya. Dan di sini saya baca ada 2. Ini ya F2A. Ini kalau tidak ada, Bapak Ibu sampaikan tidak ada. Ya, kalau tidak ada. LKPM kalau tidak ada ya sampaikan nanti ke petugasnya tidak ada. Tidak ada tenaga kerja asing ya berarti sampaikan tidak ada. Gitu ya. Yang tidak ada, yang tidak tersedia, Bapak Ibu konfirmasi kepada petugas. Gitu ya. Kalau sudah melakukan pembayaran nanti baru bisa nanti kami terbitkan sertifikatnya. Ya. Maka makin diproses lebih cepat makin bagus. Jadi nanti per September ini sertifikat sudah keluar semua. Jadi tidak terkendala dalam proses kredensial. Gitu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Selamat siang Bu Rensi. Siang, enggak Pak? Jadi terus nih Bu, intinya sama dengan yang secapa tadi Bu. Ya. Bahasanya dari satuan boleh ya untuk memindahkan peserta Bu. Namun demikian peserta setelah kami penjelasan setelah pendidikan segera pindahkan vaskes ke satuan di mana sesuai penempatan masing-masing itu Bu. Jadi memang selama ini kami tidak dari FKTP yang memindahkan, tapi atas nama komandan Bu.
Jadi biasa agama aja Bu, antara secapa pusnip itu permasalahan sama kayak dengan siswa Bu. Kalau memang bisa ya kita tidak lanjuti, kalau nggak bisa ya kita seragamkan ya Bu. Terima kasih Bu. Bapak izin kalau pusenip ini sama, ketika masuk ke pusenip itu dia tidak kembali ke kesatuan. Sifatnya sudah promosi atau apa? Jadi siswa yang dididik di pusnip, di pusdik pusnip ini Bu, itu se-Indonesia Raya Bu. Mm-mm. Nah, pendidikan minimal ada 4 bulan Bu, 5 Mm-mm. bulan. Ya, setelah Mm. itu baru memang kami berikan pemahaman pada petugas di sana. Setelah pendidikan ini selesai, nanti silakan pindah vaskes di mana kalian terdaftar di satuan terdekat untuk vaskesnya. Demikian. Ya, begini saja Pak. Kalau pindah vaskes tadi ini tetap tadi yang saya sosialisasikan di awal. Pada saat sebelum peserta masuk kepada pendidikan, sebaiknya sudah dibuatkan syarat sudah mengajukan pindah vaskes. Kalau kondisi secapa tadi dia sudah masuk Pak, tapi memang kesatuannya di dalam secapa adik, ya. Nah, jadi next ini berlaku sama gitu ya. Ketika Bapak Ibu akan menerima siswa didik, sampaikan saja bahwa salah satu syaratnya adalah mengajukan pindah vaskes ke vaskes Bapak Ibu, agar pesertanya sendiri yang mengetahui bahwa dia sendiri dengan sadar menentukan FKTP-nya ini pindah. Ketika nanti dia selesai, dia sendiri sadar bahwa oh saya kemarin ke Pusenip, saya sudah selesai pendidikan, saya punya tanggung jawab untuk memindahkan. Gitu, Pak. Jadi ini kita juga ada pendidikan sudah berlangsung nih Bu, 1 bulan di Kelapa ini Bu, di Kelapa 2. Otomatis kan untuk memindahkan dari satuan kan tidak mungkin Bu, otomatis mau tidak Ya, mau kan dari satuan juga yang akan membantu fasilitasi sama dengan siapa oke. Bu. Kalau sudah masuk pendidikan, karena ini baru kita sampaikan, kami masih proses. Asalkan memang anggota ya Pak. Tapi Ya, setelahnya ini tidak berlaku lagi ya. Tapi kalau sudah dalam pendidikan sekarang, gitu ya masih bisa kita terima. dimonitor Bu, ya. Mangga. Ya Ya, masih silakan ya ya. Bapak Ibu. Artinya ini bulan terakhir kami proses kolektif dari pengajuannya. Gitu. Artinya kalau bulan depan Bapak sampaikan lagi, ini udah masuk, udah berbeda Pak kasusnya. Sama dengan Secapa Ade juga sama, ya. Ini berlakunya nanti karena memang dia sudah jadi siswa di dalam Pusdiklat Bapak Ibu. Gitu. Begitu ya? Siap. Mangga ada lagi? Cukup sepertinya. Mas Cagar, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita mungkin sudah bisa akhiri sosialisasi. Beberapa hal tadi mungkin yang perlu kami reminder lagi ya terkait dengan 3 pembahasan sekarang yang kita sosialisasikan tadi ya. Ketentuan pemindahan FKTP, cara perubahan FKTP, dan sertifikat kepesertaan JKN ya. Semoga 3 hal yang kami sosialisasikan ini menjadi pemahaman bersama untuk dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing kesatuan, dan kami berharap juga Bapak Ibu juga mengedukasi dan mensosialisasikan kepada peserta terkait pemindahan vaskes bagi anggota TNI dan Polri, baik melalui kanal layanan maupun kanal layanan tatap muka maupun tanpa tatap muka, ya. Termasuk juga tadi permohonan sertifikat, mangga kami mohon kerjasamanya untuk spare waktu ya, tidak nanti dalam kondisi ketika misalnya sudah datang kredensialingnya baru nanti apa namanya mendadak gitu ya. Mangga bisa disesuaikan, silakan berproses di sekarang, kemudian nanti bisa untuk ditindaklanjuti di September, gitu ya. September sudah dapat sertifikat, ya. Itu mungkin Mas Cagar, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Cagar. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Lensi atas informasi dan paparan materi hari ini. Kepada Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Demikian seluruh rangkaian acara hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita semua sehat selalu. Izin kami tutup, Bapak Ibu. Semoga kita semua dapat bersilaturahmi lagi dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Izin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang.